Halo, nama saya Indah Amatul Firdausya. Saya peserta studio aktor Kala Teater tahun 2018. Pada program Bercerita dari Rumah kali ini sangat spesial untuk mengenang eyang kita semua Sapardi Djoko Damono melalui karya-karyanya. Karya beliau yang akan saya bacakan hari ini adalah cerpen dengan judul Ketika Gerimis Jatuh. Gadis kecil itu berpikir begini, nanti kalau ayah pulang kehujanan, kasihan. Tadi lupa bawa payung. Ia sedang sendiri di rumah seperti biasa. Pembantunya bertugas mencuci dan menyetrika, selesai itu pulang. Sesudahnya tentu saja menyiapkan makanan untuknya. Gadis kecil itu biasa dipanggil Rini. Lengkapnya Satriani Endah Kuryaningrum. Biasanya beberapa temannya di sekeliling rumahnya senang bermain macam-macam karena orang tua Rini membelikannya mainan mulai dari alat masak-masak hingga mobil-mobilan meskipun Rini merupakan anak perempuan. Hari ini gerimis turun sejak pagi dan teman-temannya tidak ada yang datang. Tidak seperti biasanya waktu mereka teriak-teriak, berkejaran, atau nonton VCD dongeng anak-anak yang dibelikan orang tuanya untuk menemaninya sendirian di rumah. Selalu saja ada temannya yang menemaninya bermain. Tapi hari ini gerimis jatuh sejak pagi. Diselingi hujan agak deras sesekali dan gadis kecil itu sendirian saja di rumah. PR sudah selesai dikerjakannya, semua VCD sudah ditontonnya, semua mainan sudah membosankannya, maka dalam kesendiriannya ia tiba-tiba saja merasa rindu pada ayahnya. Nanti kalau ayah pulang kehujanan, kasihan. Tadi ia lupa bawa payung. Ia bergumam. Ayahnya biasa pulang sekitar maghrib. Melalui angkot nomor 105 yang dinaikinya berhenti di jalan seberang sana, tepat di bawah sebuah pohon asam yang entah sudah berapa puluh tahun umurnya. Penumpang biasa teriak, "Asem, asem!" Dan angkot pun berhenti tepat di bawah lindungan pohon yang rindang itu. Keluarganya mendapat sebuah rumah perumnas beberapa tahun yang lalu, tepat di pinggir kompleks yang berbatasan langsung dengan kampung. Itulah sebabnya anak-anak yang suka bermain di rumahnya tidak hanya anak-anak perumnas yang oleh sementara orang kampung dianggap rumah gedongan, tetapi juga anak-anak dari kampung di depannya. Ibu dan ayahnya sama sekali tidak pernah mengatakan untuk jangan bergaul dengan anak-anak kampung seperti yang sering didengarnya dari beberapa orang tetangganya jika anak mereka kelihatan bermain dengan teman-teman Rini. Ibu Rini merupakan seorang pegawai Pemda dengan gaji yang kecil dan praktis hidup dari uang yang rapat. Ia biasa pulang pukul 3 atau 4 sore, tapi sudah seminggu ini ia harus menjadi panitia penataran pegawai di luar kota di daerah Puncak. "Seandainya libur, kau boleh ikut, Rin," kata ibunya sebelum berangkat. Gadis kecil itu membayangkan sebuah hotel di Puncak, sebuah kamar yang nyaman dan pemandangan yang sangat indah. Tapi ia harus sekolah. Ia harus mempertahankan rankingnya yang lumayan tinggi, dan lagi, ia suka sekali sekolah, hampir tidak pernah bolos. Hanya minta izin kalau sakit, dan ia benar-benar sayang pada semua gurunya dan teman-teman sekolahnya. Dan sore ini gerimis, yang sesekali selingi hujan, dan belum juga reda. Padahal ibunya yang suka menjemput ayahnya jika kebetulan lupa bawa payung, sedang di luar kota. Maghrib hampir tiba. Kasihan ayah, ia akan kehujanan. Tadi lupa bawa payung. Anak itu pun mencari sepatu hujan yang pernah dibelikan pamannya yang bertugas sebagai wartawan. Ini sepatu anak-anak Jepang jika musim dingin tiba, katanya ketika kembali tugas di negeri di utara itu. Negeri Oshin, pikirnya. Pamannya itu tidak juga mau kawin meskipun suka didesak oleh kakaknya atau ibu gadis kecil itu. "Kau ini nunggu apa lagi? Tampangmu tidak jelek-jelek amat, koranmu laku, gajimu juga besar." Dan gadis kecil itu cekikikan jika lelaki lajang itu menjawab seenaknya, "Lah, aku terlanjur sayang sama Rini, gimana?" Ibunya kemudian menjewer kuping atau menabok kepala atau meninju perut adik satu-satunya itu. Dan sebenarnya diam-diam itu beruntung jika adiknya belum kawin. Ia suka menemani suaminya nonton bola di televisi sampai larut malam kalau sedang ada Piala Dunia.
masak indomie atau goreng pisang, atau nyegah tukang sate yang suka sengaja dagang malam-malam jika ada bola. Ayah gadis kecil itu sangat diam, sehingga istrinya sulit menebak apa suaminya sedang marah atau tidak. Tapi dalam bayangan gadis kecil itu, hubungan antara ayah dan ibunya tidak pernah tidak beres. Mereka bertiga keluarga yang sederhana, tidak macam-macam, dan menganggap masalah keluarga sebagai ajinomoto dalam kehidupan berkeluarga. Gadis yang pertengahan tahun ini naik ke kelas 6 diam-diam mencintai orang tuanya, meskipun ia tidak pernah memperlihatkannya secara berlebihan, dan itu mungkin watak yang diturunkan oleh ayahnya. Dan masih saja gerimis, sesekali hujan. Kasihan ayah, nanti basah kuyup, nanti pilek lagi seperti tempo hari. Gadis kecil itu gelisah. Ia pegang payung yang biasa dibawa ayahnya, dibukanya, lalu ditutupnya kembali, lalu dibukanya, diputar-putarnya, lalu ditutupnya kembali dengan sangat hati-hati. Ditaruhnya di dekat pintu depan, dan ia membayangkan angkot yang berhenti di depan pohon asam. Gerimis masih jatuh, ayahnya turun, berlari-lari berteduh di bawah pohon, lalu lari-lari menyeberang lapangan yang tentunya sudah ditinggalkan anak-anak yang main bola karena sudah hampir maghrib. Ibunya tidak juga menelpon, padahal biasanya jam-jam segini suka menelpon dari hotel untuk menanyakan apa semua sudah makan apa, atau menyuruh masak indomie jika anak gadis itu tidak sempat membeli makanan di jalan. Gadis itu mulai merasakan sepi yang muncul dari sela-sela cahaya sore yang redup dan gerimis. Ia akhirnya berketetapan untuk menjemput ayahnya, membawakannya payung untuknya. Ia tidak mau melihat ayahnya demam kalau terkena gerimis senja. Ia lihat jam dinding, lalu langsung mengambil payung yang tersandar dekat pintu itu, keluar rumah setelah menutup pintu dengan hati-hati dan menguncinya. Beberapa kali dicobanya handle-nya, dan sudah aman terkunci. Sambil melewati pagar tanaman rumahnya, payung itu dibukanya. Sepanjang jalan semakin terasa suasana sepi itu. Rumah tetangganya ditutup, dan tampaknya mereka menyekap anak-anak mereka agar tidak bermain. Lagi pula sudah dekat maghrib, dan sampai di ujung jalan Perumnas tampak lapangan yang luas itu becek. Bekas anak-anak main bola. Ada beberapa kubangan. Ia menghindarinya. Gerimis jatuh semakin deras. Ia berjalan sangat hati-hati. Payung bergoyang-goyang, air menetes dari pinggirnya. Ia suka butir-butir air itu, yang semakin lama semakin cepat tergelincir karena gerimis-gerimis semakin deras. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Tapi ini bunyinya lain, di atas payung. Ia sangat sayang pada gerimis, pada titik-titik air yang jatuh ke payung, pada butir-butir air yang tergelincir. Untuk sampai di pinggir jalan yang ada pohon asam itu, ia harus melewati turunan dulu, yang sekarang berubah menjadi selokan dangkal, lalu menaiki beberapa anak tangga tanah yang dibuat orang kampung. Ia ragu-ragu menyeberangi selokan dangkal itu, berdiri saja di pinggirnya. Kasihan ayah, lupa bawa payung. Kembali lagi, lapangan rumput yang basah itu, ia memutar-mutar payungnya maju mundur, seperti layaknya penari payung. Ayah, kenapa lupa bawa payung? Mikir ibu tidak nelpon ya? Ayah sih nggak suka nelpon. Akhirnya ia berhasil menepi kekhawatirannya kalau terpeleset. Kemudian tanpa ragu-ragu menyeberangi selokan dangkal itu. Air masuk ke sepatu Jepangnya. Sampai di pinggir jalan di bawah pohon asam yang umurnya sudah puluhan tahun itu, ia berhenti. Menunggu. Ada suara cericit burung di sela-sela daun yang basah. Tak tampak yang bercicit itu. Ia masih anak-anak, pikirnya mendengar cericit itu. Mungkin induknya belum pulang. Ia menunggu sambil terus memutar-mutar payungnya. Tak banyak air yang menimpa payung karena terlindung oleh pohon asam. Sudah 4 atau 5 angkot yang lewat. Ayahnya belum tampak juga. Angkot ke-6 menurunkan seorang perempuan muda, yaitu tetangganya yang bekerja di supermarket. Ada apa di sini, Rin? Nunggu ayah, tadi lupa bawa payung. Perempuan itu tak mendengar jawabannya karena langsung berlari sambil menggunakan tangannya sebagai penutup kepala. Gadis kecil itu meliriknya.
lalu kembali mengarahkan pandangannya ke ujung jalan. Burung kecil itu bercicit lagi. Kasihan, mungkin ia belum makan. Ibunya kemana? Beberapa angkot lewat, terus saja tidak ada yang turun. Kasihan ayah, kenapa lupa bawa payung ya? Ayah sepertinya tidak perlu bingung, dan kalau ibu nggak nelpon. Suara cericit burung semakin sering dan nyaring. Gadis kecil itu mendongak, mencari-cari di atas dedaunan yang rimbun dan basah. Matanya kena air, dan diusapnya seperti mengusap air mata. Angkot lewat saja, cericit burung, dan gadis kecil itu mendongak lagi, mengusap air matanya yang kena air, dan suara azan maghrib. Di rumah beberapa kali telepon berdering. Sekian. Itulah tadi cerpen yang berjudul Ketika Gerimis Jatuh karya Sapardi Djoko Damono. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu menonton, like, dan subscribe channel Kala Teater. Terima kasih. Bye-bye.